Ya, kita bertemu kembali. Dan untuk kelas 8, materi yang terakhir adalah tentang peluang. Dan materi ini ada 2 bagian, dan untuk pertemuan ini kita masuk di bagian yang pertama. Ya. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan peluang empirik pada suatu percobaan. Apa itu peluang empirik? Ya, perhatikan. Sebelum masuk pada peluang empirik, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan nilai suatu peluang. Ya. Nilai suatu peluang ada 3. Yang pertama, peluang suatu kejadian. Nilainya di antara 0 sampai 1. Nah, ini menandakan bahwa nilai tertinggi suatu peluang adalah 1. Ya. Tidak ada nilai peluang yang nilainya lebih dari 1. Misalkan 2, 3, atau 1,5 tidak ada. Tertinggi adalah 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Nilainya 0. Kemudian yang ketiga, peluang suatu kejadian yang pasti terjadi, nilainya 1. Itulah ketiga nilai peluang. Ya. Peluang suatu kejadian 0 sampai 1. Peluang yang tidak mungkin terjadi, nilai peluangnya 0. Dan yang pasti terjadi, nilai peluangnya 1. Ya. Sebagai contoh, peluang Yani lulus ujian adalah 0,9. Maka tentukan peluang Yani tidak lulus ujian. Ya. Inilah suatu peluang kejadian. Berarti peluang Yani tidak lulus adalah 1 dikurang 0,9. Hasilnya 0,1. Ya. Kan ini peluang suatu kejadian. Jadi di antara 0 sampai 1. Jadi 1 kurang 0,9 sama dengan 0,1. Itulah nilai peluang. Contoh yang kedua, tentukan peluang satu dadu mempunyai 6 mata dadu. Tahu sama bahwa satu buah dadu yang bisa kita gunakan kalau kita bermain lar tangga atau ludo, ya, dia tetap memiliki 6 mata. Maka nilai peluangnya adalah 1, pasti. Ya, seperti itu. Ya, pasti. Kemudian yang ketiga, tentukan peluang kelurahan Lahendong turun salju. Nah, nilai peluangnya tidak mungkin, berarti nilai peluangnya 0. Tidak mungkin Lahendong turun salju, ya, daerah tropis, ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada peluang empirik. Ya. Perhatikan, banyak masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Kadang yang dibuat merugikan suatu pihak dan menguntungkan pihak lain. Artinya tidak fair, ya, tidak adil. Dengan memahami bahasan tentang peluang empirik, kita diharapkan mampu membuat keputusan sebaik mungkin sehingga bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Contoh masalah, ya. Pada saat jam istirahat, Ani dan Adi bersama menuju ke ruang komputer untuk mengerjakan tugas. Ya. Setelah berdiskusi, mereka sepakat bahwa mereka akan menggunakan komputer bergiliran masing-masing selama 1 jam. Nah, masalahnya di sini adalah mereka sama-sama ingin mendapat giliran lebih dulu. Nah, bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut? Berarti kita harus mengambil keputusan yang fair, yang adil. Seperti itu. Karena mereka berdua ingin mendapat giliran terlebih dahulu. Nah, ada beberapa cara yang digunakan oleh kedua orang tersebut, yaitu Adi dan Ani. Ya. Ada tiga hal. Yang pertama, melemparkan suatu koin uang logam. Nah, koin uang logam ada angka, ada sisi gambar. Jadi sisi gambar dan angka. Kalau ini gambar, berarti ini angka, ya. Di sebelahnya berarti sisi gambar. Berarti kalau misalkan dilemparkan dan muncul angka di tangan, berarti mungkin Adi yang duluan. Jika gambar, bisa Ani yang lebih dulu. Seperti itu. Jadi adil, ya. Kemudian yang kedua, mengambil satu kelereng dari 3 kelereng. Ya. Merah, kuning, hijau dengan mata tertutup. Misalkan kalau terambil kuning, Adi lebih dulu. Kalau misalkan terambil merah, Ani lebih dulu. Seperti itu. Dengan mata tertutup, jadi adil, ya. Kemudian yang ketiga, menggelindingkan satu dadu, ya, ada 6 sisi atau ada mata dadu, ya, seperti itu. Jadi bisa saja kalau muncul angka ganjil 135, mungkin Adi yang lebih dulu.
Kalau muncul angka genap 246 bisa ani yang lebih dulu. Jadi kita buat suatu cara yang bisa diterima seperti itu, adil ya, seperti itu. Nah, kita melihat dulu di sini bagaimana peluang melemparkan suatu koin uang logam. Ya, ada dua sisi, angka dan gambar. Ya, seperti itu. Nah, pada kolom keempat, rasio hasil bagi frekuensi harapan terhadap banyaknya percobaan untuk selanjutnya disebut peluang empirik. Di sini disebut sebagai peluang empirik, di mana banyak kali muncul ya, dibahagi total percobaan. Kalau misalkan di sini ada 10 kali percobaan, sisi angka muncul 6 kali, sisi gambar muncul 4 kali, totalnya ada 10. Berarti peluang empiriknya untuk sisi angka adalah 6/10 dan sisi gambar adalah 4/10, seperti itu. Jadi peluang empirik adalah frekuensi harapan ya ini atau banyak kali muncul ya dibahagi dengan total percobaan, seperti itu. Ini F per NP. NP itu total percobaan, F itu frekuensi banyak. Jadi rasio F terhadap NP itulah peluang NP. Atau dirumuskan F per NP. NP ini adalah total percobaan. Seperti itu. Kemudian untuk 3 buah kelereng berarti ada 3. Ya. Ada merah, kuning, hijau. Seperti itu. Nah, merah, kuning, hijau. Jadi sama, peluang empirik yang dimaksud adalah ya, banyak kali muncul berapa dibagi total percobaan, seperti itu. Jadi kalau 3 kelereng berarti ada merah, kuning, hijau, seperti itu. Tidak mungkin ada putih, tidak mungkin, atau ada hitam, tidak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah mata dadu. Berarti kalau mengelilingkan mata dadu berarti ada 6 sisi. Jadi bisa kejadian mata dadu 1, muncul mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5 atau 6. Maka peluang empiriknya jelas sama dengan sebelumnya. Berapa kali muncul mata dadu 2 dibahagi total percobaan. Itulah peluang empirik. Ya. Jadi pada kolom keempat tadi ya, disebut dengan peluang empirik. Nah, jika N menyatakan banyak percobaan dan N menyatakan banyak kemunculan atau frekuensi kejadian A dari percobaan tersebut, maka peluang empirik atau bahasa lainnya frekuensi relatif kejadian A adalah N per M. Di N menyatakan banyak kemunculan atau kejadian, M menyatakan banyak percobaan atau total percobaan. Seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan operasi pecahan. Ya. Sangat mudah materi ini. Ya. Jadi kita hanya menggunakan operasi pecahan, menyederhanakan pecahan seperti itu. Agar lebih paham, contoh. Pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 100 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Saya kan diketahui banyak percobaan 100. Banyak kemunculan mata dadu 3, 30. Jadi banyak kemunculan mata dadu 3, 30. Ya, kalau mata dadu kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang diketahui muncul mata dadu 3 sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Nah, peluang empiriknya berarti banyak kemunculan per banyak percobaan. Berarti 30 per 100. Berapakah 30 per 100? Kita sederhanakan pecahan 3 per 10. Selesai. Ya. Jadi peluang empiriknya 3 per 10. Jadi sangat mudah, ya kan? Seperti itu. Lanjut contoh berikut. Sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Mata koin angka muncul 48 kali. Peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Nah, koin ada angka, ada gambar. Di sebuah koin ada angka, ada gambar. Dilempar sebanyak 100 kali. Banyak percobaan 100, banyak kemunculan angka 48. Berarti banyak kemunculan bukan angka atau gambar yang dimaksud ya adalah 100 kurang 48, ya kan? 52. Berarti dia muncul 52 kali. Sehingga 52 ditambah 48 hasilnya 100. Nah, berapakah peluang empiriknya? Berarti banyak kemunculan per banyak percobaan. Muncul berapa kali untuk sisi gambar atau bukan angka? 50. Berarti 52 per 100. Kita sederhanakan. Ya, kita bagi 2, 26 per 5. Kita sederhanakan lagi.
13/25. Jadi peluang empiriknya 13/25. Oke. Lanjut contoh berikut. Dari 10 kali pelemparan mata uang logam diperoleh 4 kali muncul gambar. Tentukan peluang empirik muncul gambar, tentukan peluang empirik muncul angka. Ya. Jadi kalau bicara koin uang logam, berarti hanya ada dua peluang kejadian, muncul gambar dan muncul angka. Ya. Jadi kalau koin berarti hanya muncul gambar atau muncul angka. Ya. Diketahui banyak percobaan 10, banyak kemunculan gambar 4. Berarti banyak kemunculan angka adalah 10 kurang 4. Hasilnya 6. Nah, berarti peluang empiriknya adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. Banyak percobaan 10, berarti 4/10. Hasilnya adalah 2/5. Sedangkan peluang empirik muncul mata koin angka adalah 6/10 atau 3/5. Seperti itu. Sehingga nantinya 2/5 ditambah 3/5 hasilnya adalah 1. 5/5 1. Jadi nilai peluang tertinggi 1. Ya. Jadi semua peluang empirik jika dijumlahkan hasilnya pasti 1. 3/5 tambah 2/5 hasilnya 5/5. 5 bagi 5 1. Seperti itu. Ya. Kita lanjut. Pada percobaan pengambilan satu kelereng berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, biru, didapatkan hasil sebagai berikut. Hitam 22 kali, kelereng putih 26, biru 24. Jika percobaan dilakukan sebanyak 100 kali, tentukan ya, peluang empirik terambil kelereng putih, peluang empirik terambil kelereng kuning, dan peluang empirik terambil selain kuning. Jadi di sini 4 kelereng, berarti ada 4 kejadian, bisa terambil hitam, putih, biru, atau kuning. Nah, di sini diketahui hitam 22 kali, putih 26, biru 24. Berarti ada satu yang belum diketahui, yaitu kelereng kuning. Nah, berarti kalau kelereng kuning berarti 100, ya, total semua 100 dikurangi ini semua. Itulah kejadian terambilnya kelereng kuning. Seperti itu. Oke, selesaikan. Banyak percobaan 100, terambil kelereng hitam 22, terambil kelereng putih 26, terambil kelereng biru 24. Berarti banyak terambil kelereng kuning adalah 100 dikurang 22 tambah 26 24. Hasilnya adalah 28. Sehingga peluang empiriknya yang pertama terambilnya kelereng putih, berarti 26/100. Kita sederhanakan 13/50. Selesai. Kemudian yang B, peluang empirik kejadian terambil kelereng kuning. Ya, kelereng kuning tadi adalah 28. Berarti 28/100 hasilnya adalah 14/50. Kita sederhanakan lagi masih bisa 7/25. Kemudian yang C, peluang empirik kejadian terambil kelereng selain kuning. Berarti yang dimaksud adalah kelereng biru, putih, seperti itu. Jadi banyak terambil kelereng selain kuning adalah 100 dikurang 28. Kenapa? Karena terambil kelereng kuning adalah 28. Berarti selain dari kuning, jumlahnya adalah 72. Berarti peluang empiriknya adalah 72/100. Kita sederhanakan 36/50 bagi 2, 18/25. Jadi seperti itu. Itulah peluang empirik. Ya. Sehingga peluang empirik ini jika dijumlahkan, semuanya hasilnya adalah 18/25 tambah 7/25. Ya, itu pasti hasilnya adalah 25/21. Ya. Contoh berikut. Nah, perhatikan tabel. Ada mata dadu, berarti mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 1 muncul 5 kali, mata dadu 2 muncul 6 kali, mata dadu 3 muncul 8 kali, mata dadu 4 muncul 7 kali, mata dadu 5 muncul 6 kali, mata dadu 6 muncul 4 kali. Ya. Peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah banyaknya muncul 6. Kan? Berarti banyak percobaan seluruh dulu. Kita harus cek tahu. Berarti 5, kita jumlahkan semua ini. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4. Hasilnya adalah 36 kali. Sehingga frekuensi muncul mata dadu 2 adalah banyak percobaan. Nah, rumusnya adalah peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. Banyak kemunculan adalah 6 per total semua, 6/36.
Kita sederhanakan, 6 bagi 6 1, 36 bagi 6 6, berarti 1/6. Itulah peluang empirik. Lanjut contoh berikut. Ya, sebuah jadul lagi. Ya. Jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 135 kali, maka banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 6 adalah berapa peluang empiriknya. Di sini belum diketahui berapa kali muncul. Otomatis langkah pertama kita harus mencari tahu berapa kali muncul mata dadu 6. Nah, seluruhnya 135 kali semua. Berarti mata dadu 6 adalah 135 dikurangi dengan ini semua. Seperti itu. Sehingga hasilnya nanti adalah 135 dikurang, ya, hasilnya 22 kali. Berarti muncul sebanyak 22 kali. Nah, kalau sudah seperti itu berarti peluang empiriknya adalah 22/135. Ya, seperti itu. Itulah peluang empiriknya. Tidak bisa lagi disederhanakan. Seperti itu. Lanjut contoh berikut. Ya. Sama ya, masih sebuah tabel ya. Mata dadu ya. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 5 adalah 1/6 dalam percobaan, ya, berarti kita akan mencari berapa peluang empirik mata dadu 6. Tapi yang belum diketahui adalah mata dadu 5. Tapi mata dadu 5 sudah diketahui peluang empiriknya 1/6. Berarti kita harus mencari dulu berapa frekuensi muncul mata dadu 5. Baru kita cari secara keseluruhan berapa totalnya, baru kita bisa menentukan peluang empirik dari mata dadu 6. Selesaikan. Nah, kita misalkan dulu banyak kemunculan mata dadu 5, X, itu yang diketahui ya. Misalkan dulu ini X, walaupun yang ditanya adalah ini, adalah mata dadu 6. Kita misalkan dulu X. Berarti banyak percobaan seluruh adalah dijumlahkan 15 tambah 13 tambah 17 tambah 16 tambah X tambah 14. Hasilnya adalah 75 tambah X. Jadi banyak percobaan 75 tambah X. Banyak kemunculan X. Sehingga nanti peluang empirik dari 5, mata dadu 5 adalah 1/6. Berarti 1/6 ini adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. Itu kan rumus menentukan peluang empirik adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. Dan hasilnya sudah diketahui 1/6. Jadi kita tulis 1/6 sama dengan banyak kemunculan per banyak percobaan. Nah, banyak kemunculan adalah X. Banyak percobaan adalah 75 tambah X. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. X per 75 tambah X sama dengan 1/6. Kita akan selesaikan persamaan ini. Ya, kita akan kali silang. Ya. 1 kali 75 X, 75 tambah X, 6 kali X adalah 6X. Kemudian kita gunakan konsep persamaan ini yang satu variabel. Kedua ruas kita kurangkan X, sehingga ruas kanan tertinggal 75. Dan ruas kiri 6X kurang 1X adalah 5X. Tertinggal 75 karena X kurang X0. Selanjutnya, kedua ruas kita bahagi 5. Sehingga nanti ruas kiri tertinggal X. 5X bagi 5, hasilnya adalah X. Dan 75 bagi 5, hasilnya adalah 15. Sehingga X sama dengan 15. Banyak kemunculan mata dadu 5 ada 15. Jadi sudah diketahui mata dadu 5 ada 15. Maka secara otomatis kita sudah bisa mendapatkan total percobaan. Ya. Banyak percobaan adalah 15 tambah 13 tambah 17 tambah 16 tambah 15 tambah 14. Hasilnya adalah 90. Berarti kita bisa menentukan peluang empirik muncul mata dadu 6. Berarti peluang empiriknya adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. 14/90. Kita sederhanakan 7/45. Itulah jawaban dari soal ini. Lanjut. Contoh berikut. Berikut tabel menyatakan hasil percobaan penggeliningan sebuah dadu sebanyak sekian kali. Jika peluang empirik kemunculan mata dadu 1 adalah 1/6, banyak kemunculan mata dadu selain 2 adalah. Jadi mata dadu 1 sudah diketahui 1/6, tapi frekuensinya belum. Yang ditanya selain 2. Berarti
mata peluang empirik selain 2. Berarti ini maksudnya 1, 3, 4, 5, 6. Langkahnya sama dengan yang tadi ya. Kita misalkan dulu X ya, banyak kemunculan ini adalah X, kita jumlahkan semuanya, X tambah 5 tambah 7 menyatakan total adalah 30 tambah X, berarti banyak kemunculan adalah X, total percobaan adalah 30 tambah X, sehingga peluang empiriknya adalah banyak kemunculan per banyak percobaan. Sudah diketahui jawabannya, sudah diketahui peluangnya adalah seper-6, berarti sama dengan seper-6. Banyak kemunculan adalah X, banyak percobaan adalah 30 tambah X, berarti persamaannya X per 30 tambah X sama dengan seper-6. Kita kali silang. 1 kali 30 tambah X, 30 tambah X, 6 kali X, 6X. Kedua ruas kita kurangkan X, ruas kanan tinggal 30, dan ruas kiri menjadi 5X. 6X kurang 1X, 5X. Lanjut, kedua ruas kita bagi 5, sehingga ruas kiri tertinggal X sendiri, karena 5X bagi 5 adalah X, 30 bagi 5 adalah 6. Jadi kita dapatkan nilai X sama dengan 6. Jadi banyak kemunculan mata dadu 1 adalah 6. Jadi sudah dapatkan 6, kita jumlahkan seluruhnya berapa? 6 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 5, 36 kali. Kalau sudah, pertanyaannya peluang empirik mata dadu selain 2. Berarti yang dimaksud adalah muncul peluang empirik 1, 3, 4, 5, 6. Kita jumlahkan 6 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 5, hasilnya 31. Berarti banyak percobaan, banyak kemunculan per banyak percobaan. 31 per 36. Selesai. Ya. Tugas untuk Anda kerjakan berkaitan dengan peluang empirik ini ya, selama seminggu ya, adalah sebagai berikut. Ya. Silakan kerjakan berkelompok boleh. Tentukan nomor 1, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu 7 ya, berkaitan dengan nilai peluang. Nomor 2 ditanya berapa peluang empiriknya ya, sebuah dadu. Nomor 3 peluang empirik muncul mata angka. Nomor 4 ya, sebuah dadu lagi. Tentukan peluang empirik mata dadu kurang dari 4, mata dadu lebih dari 4. Nomor 5 pada percobaan pelemparan satu koin uang logam ya, satu sekali muncul sisi angka 45 kali. Tentukan peluang empirik muncul sisi angka, peluang empirik muncul sisi gambar. Lanjut, berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggilingan sebuah dadu. Perhatikan tabelnya. Nomor 7 juga sama. Seperti ini. Ya. Nomor 8 juga. Setelah tugas, silakan Anda kerjakan, dan pertemuan selanjutnya tentang peluang teoritik. Itulah materi paling terakhir ya, di peluang teoritik. Jadi silakan Anda kerjakan tugas dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Thank you.